Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan. Apakah bisa ketika kita membuat fungsi itu urutan argumennya tidak sesuai dengan urutan parameter yang disebutkan di deklarasi? Maksudnya begini, ketika kita membuat sebuah fungsi, urutannya misalkan ada dua parameter. Parameter pertama adalah nama, parameter kedua adalah usia misalkan. Biasanya kita memanggilnya dengan argumen yang pertama ya diisi nama terlebih dahulu urutannya, baru urutan kedua sebuah bilangan yang melambangkan usia. Nah, bisa nggak saya pengennya ya usia dulu saja gitu, baru nama begitu. Atau mungkin untuk kasus-kasus lain, misalkan ada fungsi yang memiliki beberapa default value. Misalkan ada A, B, C, D. A-nya sudah ada default value, B default value. Default value nilai bawaan ya yang kemarin saya sampaikan. Nah, saya hanya ingin mengubah yang C saja. Ada A dan B-nya itu udah ngikut yang ada di sana, yang ada di deklarasinya. Kan repot sekali kalau saya juga mau nggak mau harus nulis huruf argumen untuk A, argumen untuk B. Padahal yang saya pengen hanya argumen C saja. Apakah memungkinkan di dalam Kotlin ini kita hanya memasukkan argumen tertentu misalkan yang tidak di posisi awal? Oke, kalau gitu mari kita coba ya. Saya akan tunjukkan. Nah, ini yang kemarin kita bikin. Ini saya sudah memberikan satu contoh. Di sini string ya, parameternya, kemudian n. Ini parameter keduanya. String ini berupa string dan n ini berupa integer yang ada default value-nya 5. Nah, ketika saya memanggil di bawah ini, saya ubah nih urutannya nih. Saya ubah di mana urutan pertama adalah integer n dan urutan kedua adalah string. Jadi, kita bisa memanggil sebuah fungsi dengan argumen yang tidak selalu harus urut seperti deklarasinya, tetapi dengan satu syarat. Apa itu? Kita harus mendeklar di argumen tersebut nama variabelnya. Jadi kita tidak bisa misalkan tanpa nama variabelnya, misalkan langsung argumennya, value-nya. Nah, dia tidak akan diterima. Dia dianggap salah. Nah, supaya benar, dia harus dikasih nama dari parameternya. Ya, oke, dijalankan, memungkinkan. Nah, ini biasanya akan terbentur, sering kepakai ketika kita memiliki fungsi yang ada banyak default value. Ya, kita memiliki fungsi yang ada banyak default value-nya. Contohnya misalkan kita membuat sebuah fungsi untuk menciptakan sebuah tampilan. Misalkan kita membuat tampilan bola misalkan ya. Bola, argumennya apa? Argumennya yang harus diisi misalkan adalah jari-jari. Ya, jari-jari berapa? Nah, tetapi ada argumen-argumen lain yang tidak harus dimasukkan. Misalkan nih butuh garis bantu, sudah dikasih default no misalkan, atau false. Kemudian
butuh itu simbol ABCD itu. Kalau ada R, kalau lingkaran atau bola berarti ada R. False misalkan. Urutannya 3 itu. Jadi misalkan saya tampilkan ya di sini fungsi draw circle misalkan ya, circle aja deh, circle. Berarti kita butuh jari-jari double R ya. Kemudian need guideline, ini boolean dikasih true, false, sorry. Kemudian need label, boolean dikasih false. Nah, contohnya seperti ini. Nah, terus di bawahnya di sini ada tentu perintah-perintah bagaimana membuat gambar lingkaran. Nah, ketika kita pengen memanggil, ternyata draw circle-nya jari-jarinya oke lah 7 ya. Tapi saya need label saja, tapi tidak need guideline. Ya, berarti saya cukup need label, saya ganti jadi true. Nah, sering kepakai seperti ini. Yang need guideline-nya terserah mau pakai apa enggak, misalnya seperti itu. Ini contoh. Nah, ini saya tidak membuatkan skripnya, karena kalau untuk skrip draw circle tentu tidak pendek ya, cukup panjang. Anda bisa melihat salah satu yang saya buat draw circle itu seperti apa. Anda bisa cari aplikasi di Play Store ya, di Play Store namanya papan tulis, atau searching saja dengan kata kunci yang lain adalah teaching board ya. Jadi papan tulis atau teaching board itu adalah buatan saya. Di situ ada draw circle, ada macam-macam, ada bola, ada piramid, ada limas dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan sampai ke aplikasi Android, tapi dasarnya adalah kita bikin memahami tentang Kotlin terlebih dahulu. Oke, jadi jawabannya sudah clear ya. Kesimpulannya bahwa untuk memanggil sebuah fungsi itu argumennya bisa kita bikin tidak selalu harus sesuai urutan. Kita bisa bolak-balik, tadi sudah contoh yang ini pertama. Tapi buat apa sih bolak-balik, kan repot juga ya sebenarnya. Tapi kalau kita pengen bolak-balik bisa. Atau memang ada kasus di mana ada default value seperti contoh di sini, tetapi kita hanya pengen mengganti yang bagian tertentu saja. Oke, demikian terkait dengan urutan argumen. Semoga menjawab pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.